Sudah sesuai judul yang di-request kemarin. Capitalism Gone Wild gitu kan. Semakin dibaca semakin menarik. Jadi dipakai saja judul ini. Terus aku lanjutkan. Nah, basically yang bikin apa ya kemarin jadi menarik itu kan karena kita bahas produknya derivatif kan. Derivatif sendiri dari derive. Derive itu kan turunan gitu. Jadi dia produk turunan yang sifatnya berupa kontrak antara dua atau pihak lebih gitu ya. Tapi value-nya itu berdasarkan dari underlying asetnya gitu. Jadi tergantung dari underlying asetnya nanti. Oke, ini bakal lebih jelas kalau udah pakai contoh. Terus kenapa ada derivatif? Derivatif ini sebenarnya dulu dibuatnya ada manfaatnya gitu kan, karena untuk hedging, untuk mitigasi risiko. Nah, baru tujuan yang kedua ini baru muncul atau baru berasa setelah iya ya ternyata bisa dijadiin spekulasi juga gitu. Dan akhirnya bisa mendatangkan cuan yang lebih banyak gitu. Tapi tujuan utamanya tuh sebenarnya untuk hedging sama ya paling diversify gitu. Tapi nanti yang menyebabkan gone wild-nya itu yang poin kedua. Oke, kita lanjut. Nah, derivatif sendiri itu kan sifatnya hanya paper aja gitu, hanya sebuah kontrak yang underlying asetnya bisa macam-macam. Nah, contohnya harga komoditi, kemudian interest rate, house gitu kan, saham. Basically it can be anything yang value-nya bisa kita define bersama dan bisa disepakatin gitu. Makanya di sini aku kasih ini juga karena ada fluktuasinya kan. Masing-masing punya fluktuasinya, bahkan derivatifnya itu bisa punya underlying ya another derivatives gitu. Nah, ini yang bikin krisis di mana-mana gitu. Jadi this is it. A fairly simple concept. Nah, habis ini mungkin bakal lebih masuk ke jenis-jenisnya kayak gimana. Oke, nah bahas dulu yang namanya forward sama futures. Jadi apa sih forward sama futures? Nah, kalau forward, let's say contohnya seperti ini. Aku punya kursi Herman Miller gitu, langka, bagus gitu. Harganya $50 ini kemurahan lah, tapi pokoknya buat contoh $50 gitu ya. Terus KW. Oke. Terus Mas Andi mau beli gitu. Mau beli dan kita sepakat oke 3 bulan lagi kayaknya aku mau jual deh di harga $50. Nah, contract price-nya tuh ini gitu. Jadi kita sepakat nanti namanya strike price. Strike price tuh akan dieksekusi di harga berapa? Oh, di 50 gitu misalkan. Nah, tapi along the way ternyata kursi yang aku punya ini jadi rare gitu mungkin. Atau kayak apa ya? Kayak difavoritkan banyak orang gitu. Terus market price-nya tuh naik jadi 60 meskipun second ya gitu, meskipun bekas aku punya gitu, tapi ternyata naik gitu. Naik. Nah, si Mas Andi berarti untung gitu karena dia bisa membeli di harga 50 karena kan kita udah janjian di kontrak ini sebelumnya. Sementara aku rugi, seharusnya aku bisa jual di harga 60 sesuai market price, tapi karena aku udah perjanjian nggak bisa, harus dieksekusi. Nah, yang sebaliknya akan terjadi kalau harga marketnya turun. Harga marketnya turun means aku yang untung karena aku bisa tetap jual di harga yang tadi disepakatin. Sementara Mas Andi nggak bisa beli di luar karena udah deal, harus menjalankan kontrak ini. Nah, forward tuh seperti itu. Jadi use case-nya di real life itu biasanya banyak di komoditi sih, karena harga komoditi kan lumayan fluktuatif. Jadi banyak yang bikin perjanjian di awal untuk mengamankan harga dulu gitu. Sebelum naik, sebelum turun, ini bisa bermanfaat bagi both sides, bagi si company-nya yang butuh komoditinya untuk bahan baku misalkan, terus bagi si petaninya or penghasilnya lah ya, suppliernya itu juga jadi ya aman lah harganya gitu. Jadi itu beneficial for both sides sebenarnya. Dan yang dimaksud hedging sebenarnya ya di situ itu tadi gitu. Nah, forward sama futures bedanya apa? Nah, kalau forward itu non standardized. Jadi forward itu sifatnya bisa person to person, terus underlying asetnya juga bebas kayak gini gitu. Pokoknya kita bikin janjian akan mengeksekusi di waktu yang akan datang pada certain price. Nah,
Udah, itu tuh nggak standar sama sekali. Nah, gimana kalau ternyata itu bisa distandarkan? Jadi ada barang-barang tertentu yang demand-nya tuh banyak. Misalnya, misalkan saham XXX gitu akan dibeli di harga sekian pada tanggal sekian gitu. Itu bisa banyak yang mau gitu karena bisa memprediksi kayaknya si saham itu bakal naik di 3 bulan lagi tuh. Ya udah kita beli sekarang aja deh gitu. Semacam kayak gitu. Nah, karena itu bisa disukai atau diinginkan oleh banyak orang, dibuatlah futures. Futures itu standardized. Jadi itemnya banyak. Bukan. Maksudnya yang beli bisa banyak. Kalau yang tadi kan unik ya, kayak custom gitu, orang per orang gitu. Nah, futures itu banyak. Nah, which is kenapa di tengahnya jadi ada si exchange ini. Jadi ada bursanya gitu. Yang menjalankan kontrak-kontrak ini. Dan dia yang mengamankan dari risiko counterparty yang nggak mau menjalankan atau mengingkari kewajibannya lah. Gitu. Ya kan, istilahnya misalnya aku mau jual tapi ternyata Mas Endi enggak deh, nggak jadi, aku nggak beli gitu. Kalau kita nggak pakai mediator kan ya bisa-bisa aja gitu. Nah, tapi karena ini nanti futures ini ada exchange-nya dan di Indonesia juga ada gitu. Habis ini aku bahas juga basically kalau yang futures itu bedanya sama forex apa? Sebenarnya sama, cuman yang futures itu standardized. That's it. Dan karena ada bursa ini, both sides itu bisa ganti posisi. Yang tadinya nge-short, nge-sell, bisa nggak jadi deh, kayaknya bakal turun harganya, bakal naik, aku pindah ke buy aja deh gitu. Ya pokoknya dia tinggal jual aja ke mediator di tengah gitu. Jadi pokoknya bisa gonta-ganti posisi terserah gitu, bebas. Nah itu futures. Oke, nah di Indonesia securities futures-nya tuh ada ini. IDX LQ45 Futures, Indonesia Government Bond Futures, IDX 30 Futures, sama Basket Bond Futures. Detailnya seperti apa, nanti mungkin bisa dibaca sendiri di website IDX. Ada penjelasannya di situ. Aku sendiri juga belum pernah bertransaksi ini, jadi ini kulengkapin di sini aja buat tambahan pengetahuan. Gitu. Terus kalau commodities ada gold, palm oil, forex, tin, timah, crude oil gitu. Komoditiesnya ada itu. Oke, nah yang menarik tuh ini. Jadi kedepannya bakal ada digital futures, which is crypto. Jadi udah dibentuk katanya PT Digital Future Exchange dari 6 broker yang sudah ada gitu. Itu dia pengen ngebentuk ini exchange yang kayak apa ya, resmi gitu. Kalau gini kan mereka sekarang masih satu-satu gitu ya, masih mencar-mencar gitu. Nah, nanti bakal ada yang resminya ini namanya. Cuman aku cari-cari update-nya, sepertinya belum ada update terbaru lagi. Ini berita Oktober 2020. Latest itu artikel yang muncul Maret 2021 dan itu pun masih belum bilang ada gitu. Jadi kayak masih coming soon gitu. Jadi ya, that's the latest update. Di Indonesia regulatornya ini Bursa Berjangka Jakarta (JFX), terus Bursa Komoditi Derivatif Indonesia atau BKDI, sama Bapepti. Nah, termasuk kripto kan juga sekarang masih under Bapepti ya. Kalau mau buka exchange juga mesti register di sana. Seperti itu untuk forward dan futures. Nah, berikutnya itu ada put sama call options. Nah, ini nanti mungkin aku pengen nanya ke teman-teman juga gitu, barangkali ada yang tahu lebih banyak. Put sama call options. Oke. Mirip seperti forward dan futures tadi, bedanya karena namanya options berarti ini opsional. Sedangkan kalau forward dan futures itu harus dieksekusi sesuai kontrak. Kita nggak punya opsi untuk nggak jadi deh gitu. Ya unless memang orangnya mau apa istilahnya one prestasi gitu ya, maksudnya mau mengingkari kontrak. Tapi by design itu harus dieksekusi. Nah kalau ini enggak. Misalnya aku mau ngejual, terus aku membayar premi senilai 5 gitu ya. Case-nya sama nih, misalkan kursi yang tadi gitu ya. Aku bayar $5 ke Mas Endi, tapi aku punya opsi, aku bisa nggak jadi jual. Kalau misalkan harganya naik, terus kursinya itu rare, jadi dicukai banyak orang terus naik,
Aku nggak jadi deh mas, nggak jadi jual ya, aku jual ke pembeli lain, ada yang mau nih 60, oh ya udah nggak apa-apa, gitu, bisa kayak gitu. Artinya Mas Hendy cuma dapat 5, kursinya tetap di aku jual ke orang lain, kayak gitu. Nah sementara kalau harganya turun, ya berarti kan tetap ya, maksudnya tetap sama-sama untung, ya udah dijual aja gitu, tetap dilanjutin. Tapi basically I have the option untuk mau jual apa enggak. Itu yang dinamakan put option. Nah, kalau call option kebalikannya. Jadi Mas Hendy yang bayar $5, tapi opsional nanti bakal jadi ngebeli atau enggak terserah gitu. Nah, let's say harganya turun. Ya udah, nggak jadi beli, mending beli di luar kan? Harganya kan lebih murah. Nggak jadi sama aku. Gitu. Belinya sama orang lain. Bisa lebih hemat. Nah, aku tetap ngekip kursinya, tapi at least aku dapat premi $5 tadi, misalkan kayak gitu. Kalau ternyata harganya lebih tinggi, ya udah dieksekusi karena berarti kan untung gitu. Jadi dapatnya lebih murah. Kayak gitu sih. Jadi basically put sama call option itu seperti itu. Ditambah ada komponen premi gitu aja. Kayak futures tadi. Nah, tapi somehow aku kok kurang menemukan informasinya ketika googling gitu ya, cari infonya tentang di Indonesia tuh gimana. Ada beberapa artikel yang mention kayak by 2010 sebenarnya perdagangan option di Indonesia udah nggak ada gitu. Ada yang mention kayak gitu, ada jurnal-jurnal universitas bilang seperti itu. Tapi kalau aku buka websitenya KPEI, ada tuh 4 ini gitu. Jadi 4 option kontrak di Indonesia masih bisa dibeli katanya. Which is I assume kalau masih tercantum di websitenya yang sekarang ya harusnya masih running ya gitu kan. Jadi ya aku taruh di sini, ambil dari KPEI. Kemudian, nah contoh kontrak spesifikasinya seperti ini. Jadi disebutnya tuh kontrak opsi saham atau KOS gitu. Speknya kayak gini, underlying-nya apa, saham yang tadi, misalnya harganya ya preminya tadi berapa, strike price itu eksekusinya akan di harga berapa. Nah, in the money, at the money, out of the money itu depends. Ketika kontrak berakhir, harganya itu in the money itu menguntungkan bagi posisi yang tergantung. Jadi dia punya definisi 2 kan, tergantung posisinya kita nge-short atau long gitu. Tapi basically ini kalau kita untung tuh berarti dibilangnya in the money. At the money itu kalau ternyata harganya sama kayak yang kita prediksi di awal. Terus out of the money itu kalau ternyata kita ya rugi gitu. Ternyata harus lebih banyak yang kita keluarin gitu. Terus nah ini exercise American style ada 2. Jadi kalau European style itu dieksekusinya itu hanya bisa di hari terakhir kontraknya. Kalau American style, selama kontraknya belum habis, kita bisa execute at any time. Kapan aja gitu. Itu. Ya, itu kurang lebihnya buat si opsi, tapi aku jujur kurang menemukan informasi ini, jadinya aku taruh yang ada aja. Terus ada lagi warrant sama rights. Nah, kalau warrant sama rights ini kayaknya lebih banyak ke arah saham. Bedanya apa? Kalau warrant itu kita ditawarinnya waktu sahamnya IPO biasanya. Gitu. Jadi dibilangnya pemanis ketika kita mau apa tuh pada book building kan kita pada masukin orderan tuh kayak buka gitu kemarin misalkan bukan ngeluarin warrant ya berarti kita sebenarnya ditawarin mau nggak ambil warrantnya sekalian gitu. Nah jadi pembelinya tuh bisa umum gitu. Terus bisa diperjualbelikan bisa dan ini jangka waktunya cukup lama. Jadi selama jangka waktu ini tuh masih bisa pindah tangan terus warrantnya. Tapi kalau dieksekusi ya berarti nanti kita jadi punya saham tambahan gitu. Dan saham tambahannya itu bobotnya sama dengan si saham utama yang kita beli waktu IPO itu. Jadi sama aja gitu. Cuman harganya memang biasanya lebih murah. Nah, terus kalau right itu pas second issue. Jadi kayak kalau apa namanya yang kita suka dengar right issue. Nah, ini maksudnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ngebeli lagi dan ditawarkannya itu biasanya ke investor lama. Jadi HMETD kan, hak memesan efek terlebih dulu gitu. Supaya sahamnya nggak terdilusi gitu. Sama bisa diperjualbelikan juga, tapi ini waktunya singkat, sekitar 5 sampai 10 hari gitu. Bedanya itu. Ya, itu tadi warrant sama rights. Sebenarnya contohnya mungkin banyak ya, tapi bisa dilihat langsung aja ke ini ke broker masing-masing.
Terus mekanismenya juga ada gitu. Mekanisme kalau kepengen nebus warrant sama right gimana, nah itu bisa langsung ke broker aja. Nah, yang ini dire sama dinfra. Dire sama dinfra ini mirip kayak reksadana sebenarnya. Tapi underlying asetnya itu properti atau infrastruktur, kontrak infrastruktur. Nah, kalau dire itu berarti dalamnya real estate, bisa mall, bisa hotel, pokoknya something yang bisa menimbulkan recurring income. Jadi nanti ada pemasukan terus gitu dari si underlying asetnya. Jadi dia bekerja terus gitu. Nah, kita sebagai pemilik direnya itu nanti akan dapat dividen. Kurang lebihnya seperti itu. Ini aku juga belum pernah ngelihat lebih detail, tapi at least aku pernah mendengar dan pernah tahu ada yang menawarkan seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan kita punya, let's say, misalkan kita punya hotel, terus hotelnya tuh ada sepi sebenarnya, pengen alih kepemilikan aja deh gitu. Ya bisa aja nih dijual ke ini, ke special purpose company yang punyanya si manajer investasi. Nanti mereka yang kelola gitu. Jadi kayak mereka yang menghidupkan kembali si hotel itu, dan nanti uangnya dari mana? Nah, uangnya dari para investor. Masing-masing bisa punya beberapa persen kepemilikan gitu misalnya. Kayak reksadana gitu. Terus kalau yang infrastruktur kurang lebih sama, cuman kepemilikan atau ininya underlying asetnya aset infrastruktur kayak gitu. Tapi konsepnya sama. Terus, nah ini sempat ngecek juga sih kalau di website IDX tuh beneran ada nggak sih gitu kan? Ada. Yang atas tuh yang dire ada 3 tuh, dari Sinarmas sama Ciptadana 2. Terus yang Dinfra ada 1, punya Mandiri gitu. Kalau ngelihat kayaknya karena kode depannya itu X, maka dia diperjualbelikannya kayak ETF gitu. Which is ETF juga kan depannya XXXX gitu. Jadi kayaknya sih sama. Terus oke, pertanyaannya ready to go wild ya ini. Ini cerita yang kemarin banyak dibahas gitu. Penasarannya karena pada tahun 2008 aku masih tahun kedua kuliah dan nggak ngerti sama sekali dan kayak nggak ngerasain apa-apa. Emang iya krisis gitu, kayak nggak ngerti gitu. Terus loh iya toh ternyata ada krisis toh. Oke, terus baru ngulik ke sana. Nah jadi cause-nya adalah di Amerika itu banyak apa namanya kayak semacam KPR gitu ya, mortgage KPR yang sebenarnya orang-orangnya itu nggak mampu membeli, tapi ya udah nggak apa-apa diiyain aja gitu. Sebenarnya nggak mampu tapi diloloskan. Nah jadi mortgage yang jelek-jelek ini, yang potentially default atau potentially gagal bayar, ini diolah kembali oleh asset manager menjadi mortgage backed securities atau semacam kayak reksadana gitu ya. Nah, tapi MBS-nya tuh nanti dikumpulin lagi jadi collateralized debt obligation, dibikin jadi obligasi. CDO-nya terus dikumpulin lagi jadi synthetic CDOs, namanya CDO square. Dah tuh beberapa lapis kayak gitu. Dan akhirnya orang-orang mulai nyadar, wah gila nih gitu. Kalau ditelusurin sampai ke apa ya perusahaan ratingnya segala. Dan gara-gara ini aku juga jadi nyari gitu. Waktu itu habis nonton filmnya kan, di Indonesia ada lembaga ratingnya nggak sih? Ada gitu. Terus waktu itu aku nanya sama profesor yang ngajar di UGM kan, yang kebetulan aku emang ikut programnya gitu. Prof, kalau di Indonesia lembaga ratingnya kok nggak ngasih rating reksadana ya, Prof? Aku tanya gitu. Terus iya, waktu dulu dia tuh sebenarnya terlibat gitu. Mau mengusulkan untuk rating seperti itu, tapi entah kenapa proposal dan approval dari government nggak ketemu gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang ya reksadana itu belum ada yang ngasih rating secara resmi gitu. Ada rating-ratingnya, tapi lembaganya lembaga kayak ya lembaga independen kayak PT gitu. Afiliasi dari Morningstar ada, terus mungkin ada yang swasta lainnya aku juga nggak tahu. Tapi mereka license dengan OJK. Jadi perusahaan-perusahaan per-rating ini berlisensi OJK, tapi lisensinya lucu. Lisensinya penasihat keuangan. Nah, kayak gitu. Jadi, ya itu.
info-info yang aku kulik dulu waktu habis nonton film ini kayak gitu. Ini gara-gara aku penasaran dengan kok rating bisa ya dimanipulasi gitu ya, ternyata bisa-bisa aja. Jadi ya begitu, awal mulanya kan kesalahannya dari situ gitu. Kalau sebenarnya ratingnya nggak bisa dimanipulate kan nggak lanjut nih, nggak lanjut jadi bagus dan bagus gitu. Terus berlanjut si Michael Burry ini, bacanya gimana ya, Michael Burry yaitu dia bikin credit default swaps terhadap si subprime mortgage bonds ini. Jadi dia ngebet bahwa itu pasti harganya pasti turun. Terus si Deutsche Bank-nya kan bilang nggak mungkin gitu. Nggak apa-apa, gue bayar premi deh setiap bulannya gitu. Dia bayar terus sampai firm investment firm dia juga hampir habis duitnya gitu kan gara-gara ini. Tapi ternyata tebakan dia betul, calculated guess-nya dia betul. Ternyata memang beneran turun gitu, beneran turun dan beneran kolaps. Ya akhirnya 2008 itu benar-benar krisisnya kejadian gitu. Jadi Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch itu bankrupt. Terus kayak bursa-bursanya juga pada turun, Dow Jones, S&P itu turun gede-gedean. Dan kayaknya krisisnya lanjut kemana-mana gitu. Jadi Iceland waktu itu kalau nggak salah aku nonton juga 3 bank terbesar di sana itu banyak yang beli ini gitu. Banyak yang beli instrumen ini, kan luar negeri tetap bisa ya, maksudnya tetap masuk ke market US gitu. Dan ya kolaps gitu. Ternyata waduh gagal bayar gitu. Terus habis dari situ Iceland itu lumayan gede ke Europe, ada Yunani segala macam gitu kan, terus ke global semuanya ikutan kena gitu, termasuk ya Indonesia juga gitu. Buat permulaan aku menontonnya dari sini. Itu lumayan clear gitu dan lumayan jelas gitu di film ini diceritain. Cuman ya namanya film ya cuma 2 jam gitu, silakan di googling lagi informasi lainnya. Ini kan cuman opening doang gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut yang ini. Nah, yang ini bagus. Aku rekomen yang ini karena sebenarnya diceritain di film Inside Job ini kenapa kok si lembaga-lembaga investment banking yang gede-gede itu kok bisa punya power yang sedemikian hebat gitu. Bisa bikin mortgage backed security, oke lah itu masih reksadana biasa nggak apa-apa. Bisa bikin CDO, terus bisa bikin synthetic CDO, kok bisa se-powerful itu gitu. Nah ternyata pas tahun berapa gitu ya, itu tuh kayak pejabat-pejabatnya di Amerika itu meloloskan Glass-Steagall Act. Glass-Steagall Act itu semacam law yang membuat investment banking sama conventional banking yang depository banking ya bank konvensional lah ya gitu, itu tuh jadi blur gitu kewenangannya, kekuasaannya, dan memberikan authority yang lebih besar terhadap para investment banking ini. Nah akhirnya mereka jadi bisa bikin itu tadi instrumen yang aneh-aneh itu tadi si derivatif ini. Maksudnya jadi out of control karena mereka punya power yang sedemikian besar gitu. Padahal tadinya tuh enggak. Nah, jadi menurut film ini, kalau aku tidak salah ingat, aku nontonnya udah agak lupa, agak lama juga, itu akar masalahnya. Jadi kalau mau diturut-turutin ke belakang, kalau law itu enggak keluar, sebenarnya mungkin para investment banker itu tidak bisa eksperimen segila ini gitu. Gitu kira-kira. Terus, nah kalau ini kenapa dibilang betting on zero? Karena sebenarnya kontrak derivatif itu kan satu ngeluarin uang, yang satu pasti terima. Jadi jumlahnya pasti 0 gitu. Kayak tadi kan, aku menjual kursi, aku terima 50, tapi Mas Endi kan minus 50. Pasti begitu, pasti zero sum. Kontrak derivatif itu pasti zero sum, seperti itu. Nah, jadi dibilang zero sum game. Nah, kalau yang film ini, Betting on Zero, itu yang dibahas adalah Herbalife. Jadi apakah Herbalife itu sebuah Ponzi atau enggak gitu. Ini menarik kok filmnya. Jadi si Bill Ackman itu dia nge-short bilang kalau si Herbalife itu sebenarnya perusahaan scam tapi scamnya global gitu. Jadi
tapi dia masih kalah duit intinya, karena semua orang masih belum seyakin itu untuk mempercayai bahwa si Herbalife itu sebuah scam. Sebenarnya kan dia ada produknya tapi tetap ya kayak MLM lah, maksudnya yang dikejar juga masih rekrut orang dan seterusnya gitu. Dan banyak banget yang waktu itu di US juga kena dan hilang duit banyak gitu. Dan ya Herbalife-nya of course nggak mau tanggung jawab gitu sih. So mereka kan termasuk pionir MLM yang lumayan ini ya. Jadi ya ditonton aja, bagus kok gitu. Terus kata Opa Warren Buffett, derivatives adalah financial weapon of mass destruction. Jadi kalau tidak hati-hati dikelola, maka berpotensi mengerikan kalau tidak dikontrol. Dan aku lihat di salah satu video juga kayak perputaran uang di derivatif tuh ngeri gitu. Terus kemarin lihat-lihat di artikel juga sama, malah di masa pandemi itu transaksi di bursa berjangka, transaksi di bursa derivatif itu bukannya mengecil, makin gede gitu, malah justru meningkat. Karena mungkin orang ya semakin butuh, semakin berani ngambil risiko atau gimana ya, mungkin seperti itu. Dan ini dikatakan tahun 2002. Jadi sebenarnya menurut Warren Buffett itu sudah lama kurang oke ya, cuman nggak tahu deh pemerintah apakah bisa regulate ini dengan proper, kurang tahu. Sudah seperti itu. Maaf ya kalau sederhana sekali, aku juga luar biasa. Belajar. Ada sudah nonton. Belajar banyak sih. Mari kita buka kolom pertanyaan ya. Yang mana kayaknya lebih banyak nanya gue sih. gue Gimana? Soal derivatif juga enggak sama sekali enggak nyemplung. Boleh, maaf deh, boleh nggak dijelasin sekali lagi yang put option? Mekanismenya. Okay. Kalau call option somehow gue bisa lebih paham, cuman put option gue tadi kayak masih belum ngerti. Oke, sebentar. Aku kembali ke yang tadi. Tadi slide berapa ya? Ya. Tunggu. Gue juga lupa sih. Put ya? Ya. Put ini. Oke. Okay. Jadi misalnya aku punya kursi, terus Mas Andy mau beli kursinya, gitu kan? Tapi aku sebenarnya masih ragu-ragu mau menjual kursiku ini. Jadilah aku bayar $5 ke Mas Andy, premiumnya ini, premium dari si kontrak option ini, bahwa Mas nanti kalau ternyata nggak jadi nggak apa-apa ya, gitu. Tapi aku bayar $5 gitu. Ya udah. Terus ternyata pas di market price naik, ya udah nggak jadi gitu kan, aku bisa jual ke orang lain gitu. Dan sebaliknya kalau turun ya silahkan dieksekusi. Makanya ini aku pakai ini sih, karena cuma $5 ya udah berarti Mas Andi cuma dapat sekoin gitu. Kalau jadi ditransaksikan ya berarti banyak. Gitu. Siap, ngerti. Oke. Thank you. Lanjut. Nah, kalau CDS itu aku sebetulnya kayak nonton The Big Short tuh kayak udah 2 kali 3 kali lupa. Cuman apa konsep CDS tuh jujur kayak masih belum nangkep lah. Sebetulnya kalau kan tadi kan futures itu kan kontraknya itu kan sebetulnya aslinya tuh hedging. Ya kan? Habis itu karena ya emang kontrak itu sebetulnya punya nilai makanya diperjualbelikan. Ya kan? Nah, kalau CDS ini kayak aslinya itu tuh dia apa sih, kayak fungsi aslinya apa gitu loh, masih Ya. Basically sebenarnya kita berharap bahwa underlying asetnya itu bernilai dan nilainya naik terus kan, gitu kan. Okay. Makanya the premise tuh itu gitu, premise-nya tuh itu gitu, bahwa kita berharap underlying asetnya ini naik terus. Maka dari awal ya berarti ya, dari mortgage-nya dulu, dari KPR-nya dulu nih, kita kan berharap harga rumah naik terus. Betul. Maka kalau pembayarannya lancar, terus nanti harga rumahnya meningkat terus, kan berharap si nilai actual MBS-nya tuh meningkat. Ya. Nah, maka ya MBS-nya ini kalau dikumpulin, which is bagus, dikumpulin jadi underlying aset sebuah obligasi.
surat utang kan. Betul. Nah, surat utang kan juga sama gitu. Jadi konsepnya tuh sama, cuma naik terus gitu. Jadi karena berharap bahwa underlying asetnya ini pasti bagus dan naik terus secara value, maka bisa nih kita perjualbelikan gitu. Karena berharap bahwa ya itu naik terus gitu. Oke. As simple as that gitu. Oke, sebentar. Tapi itu kan aku tuh kayak masih aku pahamnya tuh itu MBS habis itu dianggapnya kayak direksadanakan lagi jadi CDO, kumpulan CDO direksadanakan lagi jadi CDO, synthetic CDOs gitu. Nah, habis itu tapi kan itu kan semua kan jadi kayak apa namanya? Ya kalau misalnya MBS-nya meningkat, maka CDOs-nya meningkat, synthetic CDOs-nya meningkat gitu. Nah, tapi kalau credit default swaps-nya yang mana digunakan sama si Michael itu tuh untuk ya betting against si CDOs ini, sebetulnya tuh tapi kayak fungsi, aku tuh masih belum paham kayak fungsi aslinya tuh, kayak maksudnya kayak apakah kayak memang si Michael ini kayak bilang ke si Deutsche Bank ini kayak apa namanya, gue gitu ya, gue bertaruh nih gue bertaruh dengan CDS ini kalau misalnya CDOs dan synthetic CDOs itu tuh bakal turun gitu loh nilainya gitu, bakal worthless nih Yan gitu. Nah, kayak masih belum paham sih aku tuh kayak mekanisme CDS-nya tuh piye gitu logikanya. Sebenarnya tuh kayak yang dari aku baca ya, CDS credit default itu kan gagal bayar. Jadi kontrak swap yang dibuat berdasarkan kondisi kalau gagal bayarnya terjadi, which is ya kan. Si Michael Burry ini ngebet bahwa si MBS tadi yang meningkat jadi CDO dan CDO squared itu akan default, akan gagal bayar. Kredit defaultnya itu pasti kena. Nah, sementara swap yang ada sebelum CDS ini kebentuk, swapnya itu cuma swap biasa. Artinya misalnya let's say swap itu contohnya gini, aku punya KPR, ini beneran ya, aku punya KPR, terus KPR-ku itu floating kan setelah tahun kelima kan. Nah, tapi sebenarnya aku bisa tuker sama bank, aku bayar sekian a fee, and then KPR-ku itu bisa di swap ke yang program lain gitu, semacam program lain. Basically my credit ini bisa di swap jadi program kredit yang lain kan. Misalkan aku ambil jadi kredit modal usaha, jadi utangku di bawah, ditambahin utang sekian lagi, ditambahin digedein lagi, tapi bunganya bisa ngikutin bunga yang sekarang gitu. Nangkep gak? Enggak. Gimana ya? Tapi nggak apa-apa. Kayaknya emang apa namanya dari aku pun juga karena aku tuh kayak masih belum paham swapnya dulu gitu, apa namanya konsep swapnya dulu. Ntar aku bakal apa namanya coba baca-baca lagi deh. Soalnya ya karena makanya aku tadi kayak dalam komentar aku tuh kayak nyebut sebetulnya fungsi asli swap tuh apakah kayak si hedging gitu, soalnya kan fungsi aslinya si future contracts itu kan emang untuk hedging gitu ya kan, diperdagangkan karena orang-orang iseng aja gitu loh, intinya kayak gitu. Betul. Kan sebenarnya emang hedging. Bagian swap fungsi aslinya tuh karena aku masih belum paham, jadi aku kayak nggak paham mekanisme kayak how come someone itu bisa datang ke investment banking terus kayak gua memprediksi produk investasi atau produk keuangan ini bakal ini nih uang gitu, kayak gak dapat aja gitu. What kind of jadi kasino aku masih ingat adegannya tuh gini, si Michael Burry-nya kan datang ke Deutsche Bank kan, terus bilang gue bikinin dong credit default swap, gue yakin si CDO dan teman-temannya itu bakal gagal. Nah, sementara si banknya masih merasa yakin bahwa it will not happen. Jadi dari perspektif banknya, ini orang bego nih, gue iyain aja deh, gitu kan, dia bayar anyway, gue terima duit, ya sudah, it will not happen, gitu, it will not happen dalam posisi perspektif si banknya, si Deutsche Bank-nya bilang seperti itu, tapi dalam perspektifnya si Michael, it will happen. Nah, karena it will happen, kita janjian di angka kontrak swap-nya, oke, kalau sampai kejadian lu bayar gue segini.
Sementara banknya yakin nggak bakal kejadian, kita terima duit terus gitu. Yes, artinya ya ini artinya ya, kalau bisa gitu. dari cerita Fanny, ya apa sebetulnya swap ini ada nggak ada nilainya dong, karena ini ada sebuah instrumen emang untuk kayak mirip insurance sih sebenarnya kalau menurutku fungsinya. Kayak mirip insurance menurutku. Jadi iya. kalau dalam perspektifku, contoh yang kredit rumah tadi ya. Yeah. Contoh yang kredit rumah tadi. Aku ambil bunga ngarang KPR-ku tuh bunganya 10%, misal. Iya. Ngarang ya, KPR-ku bunganya 10%, tapi along the way ternyata kan sekarang suku bunga turun ya. Suku bunga kan murah. Nah, di satu sisi kalau bank tidak mengiyakan requestku untuk swap, aku bisa gagal bayar. Malah dia yang kena juga kan. Nah, artinya ya udah mending diiyain aja, aku bayar sekian fee, terus nanti kita bisa jalan dengan kontrak yang baru, dengan program baru. Jadi it's a win-win. Dapat. Gitu. Ya. Itu itu dengan analogi swap itu ke insurance baru masuk semuanya. Thank you. Gitu. Ya. Thank you. Ya benar ya, Ivan, kayak asuransi nggak sih? Yes. Iya, betul. Yes. Thank you. Oke. Ada pertanyaan? Gue mau ini menumpahkan apa yang ada di kepala gue. Gimana? Kan ini kan tadi yang apa regulasi lu apa kan tadi kan bilang kan? Yang mana? Regulasi yang bikin semuanya jadi hancur. Apa tadi? Glass-Steagall Act. Tulisan gimana ya? Glass. Ya coba karena gue pengen mempelajari itu lebih jauh. Intinya kan gini. Kayak kalau nggak salah tulisannya gitu. Okay. Intinya kan gini ya. Intinya ini banker atau siapapun yang punya investment besar-besar itu ya, basically mereka bisa bikin deal dengan bentuk apapun, underlying apapun. Ya udah, just bet against each other aja. Menurut gue bakal begini, menurut gue bakal begitu. Udah kayak bursa judi lah, maksudnya gitu kan. Yep. Kalau ini kalian legalize judi, betul. Ya, kalau kalian pernah main judi yang online yang parah itu kan, lo mau bikin kombinasi yang megang bola pakai kaki kanan pertama aja tuh bisa dijudiin gitu kan. Bisa dibikin poin gitu. Nah, apapun bisa. Ini kan berarti konsepnya kan sama kayak gitu. Nah, terus pertanyaan gue adalah kalau judi itu kan benar ya memang zero sum game ya. Ada yang rugi dan ada yang untung. Pertanyaan gue di sini sejujurnya kalau secara kasar mata kan ya yang untung orang-orang banker, yang rugi orang-orang masyarakat umum gitu. Tapi kan masyarakat umum tidak pernah membeli produk ini. Gue bingungnya dalam konteks itu berarti pemainnya siapa ya? Maksudnya zero sum game-nya itu dalam konteks seperti apa ya? Ngerti nggak, Van? Kayak kalau contoh 2008 deh, yang dirugikan siapa? Ya orang-orang yang mungkin membeli kredit rumah yang semestinya harusnya dia bisa dicegah karena mereka tidak mampu gitu ya. Misalkan kan gitu ya. Itu di lowest levelnya. Kalau di higher levelsnya, di higher levelsnya, jadi gini, kalau fund managers itu kan banyak versi. Ada personal fund managers. Jadi dia mengelola dana punya orang-orang high net worth individuals gitu kan. Nah itu, jadi yang bisa kena salah satunya itu duitnya si orang kaya gitu kan, high net worth. Selain itu, yang bisa kena lagi manajer dana pensiun. Jadi retirement fund orang-orang yang dikumpulin susah payah kan mereka harus invest somewhere gitu. Mereka have to invest somewhere ya seperti itu. Ya, gitu. Dan ini juga dalam hal ini yang lebih tinggi lagi tuh ini Iceland, karena dia dana negara loh. Kayak semacam kalau di Indo kan sovereign wealth fund gitu ya, yang kita kemarin mau bikin. Dana itu kan dananya bisa kita invest ke luar negeri kemana aja. Dan bisa beli produk itu. Dan ini juga lah, Van ya, maksudnya bank-bank yang mungkin kena terus dia default, terus ya dana nasabahnya nggak bisa dilikuidasi segala macam kan, dananya kena. Jadi sistemik. Nah itu satu yang ada belum. Yang kedua, masuk cryptocurrency di sini. Konsep tadi itu semua itu cuma bisa harus ada middleman-nya kan, Van? Iya. Harus ada middleman yang dia bikin produk tadi deh gitu. Atau
ya gue tahu ya, mungkin detailnya gue juga nggak gitu paham. Cuma kayak kasusnya si Bari tadi sama Deutsche Bank itu kan basically dia dealing langsung kan. Si Sion Capitalnya sama Deutsche Bank kan, dia bikin agreement, gue mau bikin ini, lo mau nggak? Gue bayar premi segala macam, ya udah. Nah, cuman untuk kasus yang kayak si si biosintetik itu kan dia bikin kayak gitu terus segala dibungkus-bungkus terus dijualin ke orang lain gitu kan. Nah, di situ kan dia acting as a middleman kan untuk bikin produk-produk judi lah berarti gitu. Nah, kalau nanti di kripto di blockchain dia itu kan somehow menghilangkan third party. Ini gue ngomong dalam konseptual level banget ya, kalau teknisnya gue tidak paham. Tapi dengan si smart contract itu basically lo bisa bikin kontrak apapun dengan siapapun kan. Iya. Nah, pertanyaan gue, si derivatif ini kan tadi dinilai sebagai racun di dunia ekonomi kalau kata Ova. Nah, dengan gue jadi bertanya-tanya aja gitu. Kalau dengan si smart contract ini nanti makin matang dan orang bisa segitu gampangnya ibaratnya bikin dalam tanda kutip derivatif gitu ya di dalam underlying asetnya di kripto, itu makin parah atau makin justru bisa lebih terbuka, transparan, jadi lebih imbang ya gitu, ngerti nggak? Kok gue malah nggak paham kenapa lu bisa mikir tuh jadi lebih transparan ya? Karena kan by nature kan kalau smart ini gue lagi-lagi ngomongin tataran level konsep banget ya. Kalau smart contract kan lu open yon semuanya yon. Dalam artian nggak ada, harusnya by teori harusnya tidak ada asymmetrical information intinya gitu. Oke. Yang itu kan mungkin tidak terjadi di bursa kita sekarang lah ya, di ekonomi sekarang kan. Ya itu sih sebenarnya. Gue jadi bertanya semakin matangnya cryptocurrency dan turunan-turunannya ya, gue yakin tuh pasti nanti turunannya akan jadi banyak dengan semakin matangnya smart contracts gitu. Smart contract kan basically ya itu ya derivatif itu menurut gue, tapi dia backed by teknologi aja gitu. Security-nya dari sisi teknologi aja, nggak perlu middleman. Kenapa? Karena ya dari sisi komputasi dan apa segala macam itu by konsensus apalah segala macam dengan konsep-konsep blockchain-nya tadi itu ya. Kalau teman-teman udah familiar, konsensusnya lah. Blockchain itu kan utamanya kan karena konsensusnya ya. Jadi tidak perlu third party to gain trust, kita cuma butuh konsensus bareng-bareng, intinya kan gitu kan. Iya. Nah, intinya sih gitu ya. Maksud gue lagi berandai-andai si kripto. Ya dunia kripto ini kan sudah dalam beberapa 5 tahun, 10 tahun terakhir itu kan muncul sebagai apa ya nyebutnya, bukan vehicle investasi, tapi vehicle finance ya atau apalah ininya terminologinya. Yang dia baru gitu, dia bisa bikin sesuatu yang baru. Kalau orang-orang banker yang segelintir 1% orang bisa bikin derivatif ataupun turunan-turunan yang udah aneh-aneh gitu, apalagi ekosistem yang terbuka ini gitu. Kebayang nggak sih lo? Gue sejujurnya nggak tahu antara ini bisa jadi utopian apa dystopian gitu. Bisa banget dua-duanya. Kalau aku boleh beropini ya Mas Hendy ya. Gimana ya? I mean the premise is good dalam artian blockchain juga lahir gara-gara itu kan nggak trust sama yang centralized, makanya dibikin decentralized gitu kan ya. Nah masalahnya pada prakteknya seberapa bisa sih kita mempercayai yang decentralized itu gitu? Ya. Seberapa bisa yang ya kalau memang ternyata nanti terbukti itu kan melibatkan sekian banyak kepala dan nggak tahu apakah sistemnya itu bisa di-cheat atau enggak gitu loh. Yeah. Nah kalau ternyata bisa di-cheat ya jadinya ke dystopian gitu karena ya berarti orang bebas bikin kontrak apapun, terus kita juga nggak bisa memverify apakah itu oke atau tidak, underlying-nya oke apa enggak, kripto pula gitu kan, makin nggak ada fisiknya lagi. Masih mending dulu futures forward itu ada barang yang di-deliver gitu loh. Oh gue beneran kirim minyak, gue beneran kirim crops apa deh ya gitu. Tapi kan ini nggak ada gitu. Maksudnya ya beneran cuman digital asset aja gitu. Which is value-nya juga masih diperdebatkan. Nah, yang menjadi underlying asset aja masih diperdebatkan. Terus gimana kalau kayak gitu? Nah, sementara kalau misalnya
nanti era digitalnya itu bakalan jadi centralized tapi digital. Jadi kan isu-isunya kan bikin rupiah digital atau apa deh ya gitu. Maksudnya bank sentral kita tetap ngatur gitu. Will it be better? Nggak tahu juga sih gitu. Cuman apa ya, aku masih punya trust issues aja gitu buat langsung segampang itu mempercayai sistem yang decentralized itu, apalagi kalau ngelihat kayak ya sempat ngulik-ngulik kayak koin-koin yang foundernya aja nggak ngerti siapa, anonim pula, terus gimana gue ngecek lu kalau lu anonim gitu loh, ya kan, jadi ya masih, ya mohon maaf tapi aku masih agak skeptis kalau itu. Nggak tahu Mas Dian gimana? Got it. Oke. Jadi yang lu bilang yang soal smart contract itu sama kayak derivatives, itu kayaknya derivatives itu bisa diaplikasikan melalui smart contract kali ya menurut lu ya? Ya, kan? maksud gue gitu. Karena ya sekarang aja kan ya futures di kripto kan di Binance kan udah gampang banget kan, maksudnya itu kan. Maksudnya dengan konsep ya, short sama long aja kan itu udah jadi makanan anak kripto sehari-hari gitu. Kayak gue gak peduli Bitcoin turun pun gue bisa cuan, ibaratnya kan gitu kan. Ya gue tinggal short aja ibaratnya kan gitu. Maksud gue ya konsep-konsep instrumen finance yang aneh-aneh yang gone wild yang ada di keuangan kita sekarang itu kan bisa pengaplikasiannya sekarang di kripto pun banyak, dan menurut gue kayaknya somehow gue punya feeling ya Sigma Smart Contract ini bisa mengamplify, bisa melahirkan produk-produk aneh baru sih. Iya. Intinya itu. Apa namanya? Aku tuh nggak ini deh, Fanny. Kalau forex itu tuh juga ada bisa forex itu tuh perdagangan kontraknya kan ya, atau perdagangan kontraknya. Perdagangan kontraknya kan. Nah, kontraknya. Jadi futuresnya yang diperjualbelikan, bukan currency-nya, futuresnya yang dijualbelikan. Bukan currency-nya kan? Bukan. Iya. Jadi ya artinya kalau misalnya emang udah sebetulnya udah konsep forex saja udah bisa applicable gitu dalam waktu yang lama, ya itu juga harusnya cryptocurrency juga ya applicable juga gitu loh untuk itu cuman price-nya doang loh. Kalau ngomongin apa? Iya, ya cuma price itu betul. Yang tadi diomongin Mas Andi kan luas tuh. Maksudnya any kind gitu. Jadi bisa di dalam smart contract bisa apa aja gitu. Apa aja bisa dijual. Klausulnya gitu. Maksudnya klausulnya tuh bisa bebas gitu. Oh iya deh. Oh iya. Van, gue mau nanya lagi tadi, kayak gue tuh pengen tahu deh, kayak tadi kan lo bilang si derivatif ini kan makin banyak ya, maksud gue pengen tahu, lo tau nggak ya proporsi secara global gitu ya, perputaran uang di futures atau ada derivatif di turunan 1, 2, gue mikirnya kayak udah kayak turunan gitu ya, dari pertama yang diturunin itu kayak seberapa banyak dibandingkan sama yang kita tuh dalam konsep itu yang paling basic berarti apa sih? Ya jual beli komoditi lah berarti ya, yang paling bawah ya kan ya, bisa dibilang ya. Yang paling basicnya gitu kan. Terus dari situ kan baru turunan-turunan. Kayak seberapa besar, terus kan tadi lu bilang makin banyak, itu semakin banyak itu seberapa persen dari perputaran uang global gitu misalkan. Terus kalau di Indonesia tuh kayak gimana, dan ya gue nggak tahu sih, kayak mau nanya ke IMF deh nih. Aduh, gue tuh nggak bisa menjawab exactly berapa angkanya gitu ya. Tapi waktu itu sempat ngelihat kayak video yang memvisualisasikan itu. Jadi kayak GDP country itu satu kotak, terus si perputaran uang di derivatifnya aja tuh udah kayak ratusan kotak gitu loh. Jadi gede banget angkanya. Nah, cuman kalau dari layer pertama berapa, layer kedua berapa, layer ketiga berapa, aku nggak tahu. Gitu. Di Indonesia berapa, aku nggak tahu. Cuman uangnya gede banget gitu. Ini loh yang kayak itu loh yang apa namanya, story lo yang kapan itu, terus value creation-nya di mana? Oh iya. Kalau semuanya cuman
ini kan ya gitu dia, gue juga Cuma bingung ya. invest, cuma trading gitu kan. Iya. Habis itu cuma fokus terhadap namanya pembuatan produk derivatif, fokus terhadap penukaran produk derivatif, ya. Iya memang benar. Nggak ada emang ya liches memang. Ngeri ya. Tapi gue masih bingung sih. Jadi fungsinya derivatif itu apa? Mitigate risk. Pastinya untuk hedging, untuk mitigate risk. Betul. The original purpose tuh itu. Jadi itu melindungi kedua belah pihak sebenarnya kalau jalan kan. Betul. Gitu. Baik si supplier maupun si customer gitu. Jadi emang ya gini Ki, kayak awalnya itu tuh pokoknya memang perjanjian dari kedua belah pihak gitu kan, karena misalnya kayak minyak gitu. Karena minyak itu tuh juga bisa fluktuatif gitu karena supply and demand. Jadi antara kedua belah pihak ini kayak buat kontrak lah kayak gitu, kayak biar kita tuh tetap stabil gitu ya harganya gitu. Ini deh dari misalnya kayak dari bulan ke bulan apa ke apa gitu, kayak harga minyaknya kayak segini aja gitu di antara kita kayak gitu. Kayak gitu awalnya tuh kayak gitu. Nah, terus habis itu nggak tahu, pokoknya ya nggak tahu lah ini sejarah gimana, terus habis itu ada orang yang ngide aja gitu kayak, kayaknya gue bisa beli tuh. Kayak gitu dah. Terus habis itu ya udah ya konsep itu kayak tereplika ke berbagai macam apapun yang bisa diperdagangkan. Tapi kan justru karena itu ya, karena mereka somehow saking powerful-nya dan punya capital segitu banyaknya gitu, jadinya mereka bisa dengan gampang. Ini gue tuh gara-gara gue tuh lagi baca bukunya ini Thomas Piketty, ada yang baca nggak? Capital in the 21st Century. Belum. Belum. Thomas Piketty. Nah, itu buku Marxis banget lah intinya dia mengkritik soal inequality dalam kapital tapi secara global. Terus di akhir basically dia mengusungkan global tax on capital yang menurut dia itu utopian, cuman kita somehow harus menuju ke sana intinya gitu lah. Dia banyak ditentang banget sama konservatifnya Amerika. Sama lo kalau lihat Thomas Piketty YouTube tuh banyak tuh yang kayak why this book, why you should never read this book gitu. Nah itu intinya dia itu gila sih, tapi itu orang dia risetnya gue nggak tahu berapa lama. Intinya dia ngumpulin data, lo bayangin ngumpulin data dari tahun 1500-an tentang finance. Gue nggak ngerti dia dapat data dari mana. Basically dia ngeliatin penumpukan capital itu dari zaman 1500-an sampai sekarang itu seperti apa gitu, dan itu dia bisa bandingin negara per negara Yon, dan dibandingin per kapitalnya itu berdasarkan kayak GDP-nya, maksudnya kayak dari sisi tax-nya apa segala macam. Intinya capital itu paling tertumpuk paling besar itu sebelum zaman Renaissance, zamannya revolusi di Eropa lah. Itu karena masa kerajaan kan royal, clear lah capital berkumpul. Semenjak Perang Dunia 1, 2 semua drop, intinya kita memasuki masa paling sosialis itu di mana di masa perang. Di mana capital itu tersebar. Sekarang itu kita udah lebih parah daripada zaman kerajaan dulu. Secara distribusi wealth gitu. Terus gitu. Tapi itu buku capek sih bacanya karena nggak ada story-nya ya. Dia baca data ibaratnya gitu. Jadi data bilang capek sih. Sebentar nih. Maksud lo tuh lebih parah tuh maksudnya lebih parah penumpukannya atau lebih parah distribusinya? Inequality-nya. Oh, inequality-nya. Oke. Gitu, dan yang susahnya kata dia sekarang tuh wealth accumulation itu udah bukan per negara, dalam artian satu orang tuh nggak bisa ngeliat karena dia hartanya bisa banyak kan. Dari di luar negara segala macam. Jadi untuk intinya ya gitu deh pokoknya. Maksud gua adalah ya balik lagi ke temanya ini dengan data segala macam, ya semakin sisi orang-orang powerful, ya orang-orang yang punya duit super banyak ini kan ya semakin inequality, ya makanya narasi tax the rich, tax the 1% itu makin kencang kan. Kayaknya gara-gara itu juga. Bill Gates jangan terlalu kaya lah. Iya. Bill Gates yang terlalu kaya. Bill Gates sendiri kan dia malah bilang tax me more. Kan siapa yang ngomong? Oh nggak, ada yang Warren Buffett. Si Warren Buffett dia yang ngomong ya. Iya. Dia malah minta di tax
tax more tapi nggak mau ya. Cuman gue sempat baca artikel dari mana ya, Forbes apa yang atau Wall Street Journal atau Bloomberg lupa, yang emang sebetulnya ya para filantropi itu kayak Bill Gates itu Mark Zuckerberg itu misalnya, ya itu tuh kayak cuma pledge doang gitu, kayak apa ya, kayak sebetulnya mereka tuh antara kayak ngasih muter duitnya ke charity yang sebetulnya mereka kontrol juga. Itu kalau itu kasusnya di Mark Zuckerberg. Kalau misalnya Bill Gates itu kayak meskipun yang udah dia sumbangin itu udah gede, cuman tuh kayak masih seujung kukunya dia juga lah gitu loh, kayak ya gitu. Dan yang dia sumbangin itu kan sebenarnya sebagian dari buat tax cut juga. Iya betul, itu betul kalau sekali. Kalau di sini kan paling gampang itu di situ. Yayasan lala gitu ya. Yes. Jadi laju dan TEDx gitu. Enggak ya? belum. Duitnya belum sebanyak itu. Ya, anyway, ya begitu deh. Wah, lama, panjang kalau bahas kapitalisme dan solusinya. Iya sih. Coba tuh, menurut kalian solusinya apa? Coba gimana? Coba caranya? Nggak ngerti deh gue. Kayak gue pernah deh apa gue sempat buat artikel atau apa gini ya, kayak tax the rich itu tuh susah. maksudnya gimana ya, kayak gue tuh nggak ngerti kenapa ada tax haven sebetulnya sih. Iya, itu juga. Itu gue nggak paham konsep kenapa di dunia ini tuh ada tax haven. Kenapa ada yang bebas pajak, kayak ya pokoknya itulah, kayak makanya orang-orang buat shell companies di apa sih, Panama apa lupa kan. Awalnya gue sepaham gue awalnya untuk insentif foreign investment kan ya, sama seperti Ciptaker ya. Jadi uang masuk dari luar masuk untuk membangun negaranya tentunya, tapi ya disalahgunakan. Kalau kalian juga intinya mah baik hati aja lah. Iya, makanya soalnya kayak kayak kalau misal kita tuh masih ada konsep itu, ya orang-orang kaya gitu kayak ya udah taruh aja duit mereka di tax haven countries, terus ya udah that's it gitu loh. Kayak gue tuh sampai kepikiran ya, ini sangat absurd sih emang, memberikan insentif ke bilioner supaya memberikan insentif kepada bilioner, tapi bukan dalam bentuk uang, nggak tahu apa, supaya mereka tuh mau uang mereka tuh nggak berpindah gitu loh ke tax haven, tapi di negaranya aja gitu, biar dipajakin. Tapi itu enggak, kontra. Tapi di dalam negaranya sendiri pun kan sekarang kalau itu kan omongannya juga ini ya, kayak ini deh, kayak yang paling besar kan sekarang yang lebih banyak ngomongin itu turunan uang heredit apa, kalau lu menurunkan harta lu ke anak lu itu kan nggak kena tax. Ya, warisan nggak kena tax, betul. Itu yang lagi diperjuangkan sebenarnya. Saham lu naik di US kayak gitu ya, atau di US. Oh ya udah. Soalnya gue tau Korsel sama sekali enggak, itu 50% hapus tuh. Kayak saham lu deh. Saham lu kan juga. Di sini nggak kena. Di sini juga nggak kena. Enggak, waris nggak kena di Indo. Nggak kena. Jadi kalau lu punya uang banyak di bawah bantal, Mas Andy, tulis nih nanti dapat warisan gitu, jebret masukin gitu. Jadi kayak tiba-tiba wow gitu. That's the moment. Kenapa? Oh ya, mesti cash. Tulisannya mesti cash. Nah itu dia. Kalau punya aset, landed segala macam properti itu kena lagi. Oh ya betul. Catch-nya itu betul. Iya. Terus kayak saham deh. Saham kan juga selama kita belum take profit kan kita belum kena tax. Iya. Jadi kan maksudnya. Iya sih. Ya gitu deh. Ya baiklah.